Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dusturakum ya ahlad daraka wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min 'ainin la tadma' innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabatil jadir. Wa ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan khadimul majlis Al-Baqi Alfan Nasuha, yang kita doakan semoga Allah berikan kesihatan kepada beliau, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan beliau. Kita baca suratul Fatihah. Semoga daripada apa yang sedang beliau urus dari visa haji, semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran. Allah takdirkan, Allah mudahkan, dan Allah takdirkan untuk bisa berangkat daripada jamaah-jamaah yang beliau pimpin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pula kita hormati daripada para orang tua kita, para sepuh kita yang hadir di tengah malam-malam hari ini, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para hadirin hadirat mukminin mukminat, pemirsa live streaming dimanapun anda berada. Tidak pantas kalimat yang utama dan yang paling pertama di malam yang penuh barakah ini melainkan lantunan tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu di malam yang penuh barakah ini, kita masih bisa menikmati daripada lantunan-lantunan salawat untuk membasahkan lisan kita dengan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga keistiqomahan kita, Allah jaga kemudawamahan kita, Allah mudahkan kita semua selalu untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan terbesar dari tangan beliau langsung nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung taklim kita di malam yang barakah ini. Kemarin kita sudah membahas Pak Buya tentang apa Bu? Catatannya ada catatannya? Ketinggalan. Tentang sholat duha. Masih ingat? Alhamdulillah. Ada beberapa keutamaan yang sudah kita sebutkan. Kira-kira yang nomor satunya apa ya? Ada nomor satunya? Apa tuh? Ya betul. Ya, nomor satunya yang dikatakan bahwasannya salat duha itu biha yaghfirullahu ta'ala adz-dzunub, dapat mengampuni dosa-dosa kita. Apa sih memang keuntungannya Bu kalau dosa kita diampuni? Apa sih Pak memang dosa kalau diampunin penting apa? Oh penting. Emang dosa kalau diampuni itu bagian dari yang perlu apa? Perlu. Kenapa kita katakan penting dan perlu daripada ampunan dosa?
Karena Masya Allah Pak Bu, orang yang semakin dikit dosanya, semakin bersih daripada noda-nodanya, berarti orang tersebut adalah orang yang semakin tajam akan doanya. Berarti orang tersebut orang yang semakin tinggi akan pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Kenapa? Kalau kita bilang, sering kita mungkin kita bilang kita ngebatin Pak Bu, oh kita ini kalau ada ketemu dengan para ulama, ketemu dengan para habaib, ketemu dengan para kiai yang beliau adalah ahli sujud, yang beliau adalah orang yang selalu waktunya habis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ketemu dengan beliau hati tenang, ya, tatkala ketemu dengan beliau hati rasanya senang. Kita minta doa, kita yakin lewat doa beliau, lewat wasilah beliau, Allah kabul segala hajat kita, Allah kabul segala permintaan kita. Kenapa? Karena kita lihat beliau adalah orang yang sedikit dosanya, yang selalu dikit demi sedikitnya waktunya Bu dipakai untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tatkala angkat tangan beliau meminta kepada Allah, tembus permintaannya. Tidak ada penghalang dosa yang menghalangi tembusnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pikir nih pengen ngampunin dosa kita, pengen apa enggak Allah ngampunin dosa kita? Pengen. Tapi kalau kita bilang Allah pengen ngampunin, Allah pengen ampunin dosa kita, pengen dosa kita diampunin sama Allah, tapi istighfar kita masih kurang. Kadang istighfar kita satu hari yang sebagaimana Rasulullah lakukan Pak Rasulullah, Nabi Muhammad Bu, orang yang maksum, makhluk yang tidak akan ada dosanya, tidak pernah ada dosanya. Maka di dalam Maulid Tiba tadi di awal sudah dikatakan, liyaghfir lakallahumma ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni akan seluruh dosa-dosamu ya Muhammad, baik yang lalu atau yang akan datang, artinya udah enggak ada. Nabi Muhammad Bu, Pak, daripada beliau orang yang selalu tiap harinya enggak lepas dari istighfar, mohon ampun kepada Allah, selalu lisannya Bu mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selalu beliau ucap, enggak lebih, enggak kurang, bahkan bisa lebih. Tapi kalau enggak kurangnya, artinya minimal beliau dalam satu hari dalam istighfarnya enggak kurang dari 70 kali. Itu orang makhluk yang enggak punya makhluk nggak punya dosa Bu. Nabi Muhammad yang bebas dari dosa 70 kali masih istighfar kepada Allah Subhanahu lah. Kita Bu, berapa kali kita kira-kira? Ada 70 kali tiap hari? Banyak lupanya apa banyak zikirnya? Kita masih orang yang banyak lupanya. Kita masih adalah golongan orang yang masih lalai akan zikirnya. Maka jangan lewatkan, jangan kita sia-siakan apa-apa yang Allah jadikan bonus untuk kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lewat istighfar kita enggak selalu mudawamah, mungkin lewat istighfar kita masih kurang istiqomah, tapi masih ada jalan-jalan yang lain yang tatkala kita lakukan dosa kita masih diampuni oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, dengan cara salah satunya sholatud duha, dengan kita istiqomahkan walaupun cuma 2 rakaat, tapi kalau kita istiqomahkan itu yang mahal di mata Allah Subhanahu. Masa sih cuman sholat duha 2 rakaat, cuman 2 rakaat kok bisa dosa kita diampuni? Apa betul? Kita lihat daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Pak dalam sabdanya Bu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syuf'atid duha ay rak'atayid duha, orang yang menjaga terhadap hitungan
genap dalam solat duha. Syuf'ah dari kalimat syafa'un yang artinya genap. Witrun artinya ganjil. Maka di dalam sebuah surah dalam Al-Quran dikatakan wasyafa'i wal watr wal fajr wal layalin ashar wasyafa'i wal watr. Asy-syafa' artinya genap, al-watr artinya ganjil. Maka kata Rasulullah, man hafadha ala syuf'atid duha, orang yang menjaga terhadap genapnya solat duha, artinya ay rakaatid duha, atau yang dimaksud adalah 2 rakaat solat duha, selalu menjaga akan 2 rakaat solat duha. Apa kata Rasulullah? Ghufirat lahu dzunubuhu, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahar, wa in kanat, sekalipun dia punya dosa Pak seperti zabadil bahar. Zabad itu artinya buih yang ada di lautan. Kita kalau ke laut itu banyak busa-busa, buih-buih yang kita lihat. Kira-kira banyak nggak bu buih-buih bu? Di laut busa-busa banyak apa enggak? Oh banyak. Orang yang dosanya kayak begitu saja dengan rakaat duha, dengan 2 rakaat salat duha, Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha tinggi akan rahmatnya. Secara enggak langsung kita jaga sholat duha, kita jaga 2 rakaat tersebut, secara enggak langsung bu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang semakin dosa habis, semakin dosa kurang, makin tajam doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia zaman sekarang, ya Allah, ada permintaan, ada doa, ada hajatnya yang udah disebut, yang udah dibacakan, yang udah dimohonkan, yang udah diminta kepada Allah, masih belum dikabul, masih belum dijawab, yang pada akhir-akhirnya nyalahin Allah. Gimana sih Allah? Minta udah, ngangkat tangan yang tinggi udah, tapi kok masih belum dikabul aja nih 1 permintaan. Doanya emang gimana baca bu? Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Waduh, itu iklan Sprite yang begitu. Iklan Sprite. Doa yang khusyuk bu, doa yang khusyuk Pak. Mungkin tatkala kita munajat, tatkala kita doa, tatkala kita mengangkat tangan kita, ada 1 yang kita lupa, ada 1 yang kita lalai, yaitu kurangin dosa kita, ngurangin noda-noda kita. Mungkin kalau kita kurangin noda-noda tersebut, itu doa makin tajam, naik ke atasnya makin cepat, penghalangnya makin kurang. Maka kata Rasulullah, sampai dijanjikan oleh Rasulullah, man hafadha ala rakaatid duha, orang yang jaga 2 rakaat salat duha, kata Rasulullah, enggak bakal pernah rugi. Dan ini merupakan sebuah kekhususan kemuliaan yang Allah berikan hanya untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa dulu ngiri Pak. Nabi Musa ngiri banget ngelihat Lauhil Mahfuz ada sholat duha yang pahala pertamanya Allah ampunin dosa-dosa umatnya. Siapa yang nggak mau kayak begini, kata Nabi Musa. Sampai Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Rabb ij'alhu li nasibi ummati. Ya Allah, itu yang sholat duha yang pahalanya pertama diampunin dosa-dosanya, jadikan itu adalah bagian untuk umatku, jadikan itu jatah untuk umatku ya Rabb. Enggak dikasih Pak, enggak dikasih sama Allah bu. Kata Allah, apa jangan ya Musa, itu sudah aku tetapkan, sudah aku khususkan untuk umat kekasihku, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu baru 1 Nabi Musa pengen banget kayak begitu Pak bu. Nomor pertamanya dosa udah habis. Maka di sabda lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, warawa Abu Ya'la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Ya'la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Man qama idza istaqbalathu syamsu, siapa saja orang yang berdiri ai ba'da tulu'iha wartifa'iha, setelah matahari tinggi, setelah matahari terbit, matahari naik,
Yang kemarin kita bilang Pak Bu, bahwasannya waktu sholat duha yaitu ba'da syuruq, ba'dal isyraq biqadri rumhin. Setelah matahari isyraq Bu, isyraq itu matahari mulai terbit. Tunggu sebentar sampai matahari itu naik sedikit Pak, sebatas tombak. Tombak itu kalau kita lihat Pak Bu, kita bayangkan enggak lebih enggak kurang itu tombak mungkin sekitar 1,5 meteran. Tombak ada 1,5 meteran. Jadi tatkala kita lihat matahari naik dari sini, dia keluar matahari naik. Tinggi dari sini sampai matahari naik sudah sekitar 1 tombak. Itu berarti sudah masuk waktu sholat duha. Kalau sekarang misalkan isyraqnya jam 5.55, untuk matahari naik sekitar ukuran 1 tombak itu sekitar jam 6 pas sudah masuk. Jam 6 pas itu sudah masuk daripada waktu sholat duha yang terus berjalan waktunya sampai Allah mudahkan sampai qubailadz zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Jam 7 boleh, jam 8 fadol, jam 9 silakan, jam 10 bagus, jam sekitar sampai jam 11 masih dikatakan waktu duha untuk melaksanakan sholat duha. Kata Rasulullah, orang yang berdiri 2 rakaat untuk melaksanakan daripada sholat duha setelah tingginya matahari, fatawaddo'a fa ahsana wudu'ahu, dia sengaja berwudu semata-mata sholat duha. Ya Allah, matahari udah mulai naik ini, ya Allah matahari udah mulai tinggi nih, lihat jam, sudah jam 7 ini mau ke kantor. Ya, seandainya suami mau ke kantor diingatkan, Pak sekalian mandi, sekalian sholat duha, mandi sekalian wudu sengaja niat sholat duha. Fa ahsana wudu'ahu, kemudian wudunya rapi, basuh mukanya sempurna, basuh tangannya sempurna, semua basuhan disempurnakan semata-mata setelah mandi ingin sholat duha sekalian untuk berangkat kerja. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kayak begitu, summa qama fa shalla rak'atain, sengaja kemudian itu berdiri di atas sajadahnya menghadap kiblat untuk melaksanakan usolli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salat duha 2 rakaat. Apa kata Rasulullah Bu? Orang yang sengaja wudu, sengaja memang betul-betul niat Pak untuk melaksanakan sholat duha, kata Rasulullah, ghufirat lahu khotoyahu wa kana kama waladathu ummuh, Allah ampuni segala dosa-dosanya, wa kana kama waladathu ummuh, seperti disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Alhamdulillah, bersih Bu, Masya Allah, bersih Pak. Andai kata tiap hari kayak begitu Bu, andai kata tiap hari kayak begitu Pak, gimana doa enggak tajam, gimana doa enggak diijabah oleh Allah. Cuman 2 rakaat tapi tiap hari continue, tiap hari terus istiqomah mudawamah. Cuman dua syukur-syukur bisa 4, syukur-syukur tambah lagi 6, apalagi sampai 8. Masya Allah, bersih dosa-dosanya, dikabul doanya, diterima permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab berkah daripada sholat duha. Yang kita pikir selama ini, sholat duha cuman buat apa? Buat jaga rezeki kita, buat memperbanyak rezeki kita. Ternyata lebih daripada itu Allah ciptakan, ternyata lebih daripada itu Bu Allah takdirkan. Enggak cuman bermasalah dalam masalah rezeki, tapi doanya Allah kabul sebab dosanya Allah ampuni di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, bisa ngamalin Bu, bisa laksanakan Bu, insya siap mengamalkan Pak, insya berkah daripada majlis. Saya duduk di majlis jangan sampai sia-sia nih, tanamkan begitu Pak Bu. Saya di majlis jangan sampai sia-sia,
Udah waktu saya ambil untuk duduk di majelis sambil menikmati sholawat, sambil kita merindukan hati kita kepada baginda Nabi. Tapi ilmu yang di sini juga perlu kita amalkan. Berkahnya Rasulullah kita bisa kenal sholat duha. Berkahnya baginda Nabi kita pengen menjaga sholat duha, pengen istiqomahkan, sehingga ada hadis-hadis yang betul-betul Rasulullah sabdakan diampuni segala dosa-dosanya, bahkan seperti orang yang baru lahir, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Bayi lahir nggak ada yang berdosa, bayi lahir bersih, tidak ada kesalahan di mata Allah Subhanahu. Itulah gambaran pahala yang Allah berikan kekhususannya, khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu kita teteskan air mata Pak Bu, kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena baginda Nabi, kita umat nggak bakal pernah ada berkahnya. Kita umat hidup di dunia nggak bakal pernah ada nikmatnya. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak bakal pernah dapat kekhususan seperti ini. Kita nggak bakal pernah mendapatkan cuma 2 rakaat dari duha kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita bisa begitu karena kenapa? Karena kita dipandang oleh Allah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah, salatu wassalamu alaika ya Sayyidul Mursalin, salatu wassalamu alaika ya Khataman Nabiyyin. Ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung ini kekhususan. Maka Ibu, ini kitab sampai dinamakan, nama kitabnya apa? Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Nama kitabnya sampai Bu ini dinamakan Pak Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yang isinya cuman kekhususan dari macam-macam ibadah yang Allah turunkan khusus hanya untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, masih ada daripada kemarin nomor 2-nya ya Bu ya, dicatat kemarin nomor 2-nya Bu, dicatat. Alhamdulillah, ada nomor 3-nya, nomor 4-nya sampai nomor 7, dan masing-masing nomor Pak Bu semuanya ada sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat tambah kita yakin untuk melaksanakan sholat duha. Dengan sabdanya Nabi yang kita dengar Pak, menambah keyakinan kita untuk kita menjaga sholat duha. Oh, berkahnya kita dengar sabda Nabi di majlis ini, di majlis ilmu ini. Ya Allah, alhamdulillah bisa hadir di majlis. Dengan berkahnya majlis, jadikan kami orang-orang yang bisa menjaga istiqomah sholat duha. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Pak Bu, besok nomor 2 hadis-hadisnya kita bacakan agar kita semakin rindu untuk menjaga sholat duha insyaallah. Sebelum alamin, Al-Fatihah binatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salih sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa lihababina wal masyayikhina wa li muallimina an yaqdi jami hajatina wa hajatil muslimin wa yashfi mardana wa mardal muslimin wa nalliti a'marana fi ta'atillah wa anna Allah yaghfir lana adh-dhunub yassir lana al-'uyub yusahhil 'alaina kull al-matlub madalibud dunya bil misrah matalibul akhirah bil maghfirah وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجامع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة اللهم بحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله
walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, silakan dinikmati daripada hidangan yang telah disediakan, ambil berkahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.